Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mereview materi tentang PTK atau biasa disebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelahan atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial, termasuk pendidikan untuk memperbaiki rasionalisme dan kebenarannya dari segi yang pertama, praktek-praktek sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri. Contohnya kita terjun langsung di lapangan atau di persekolahan dan mempraktekkan langsung apa yang kita ajarkan. Contohnya kita mengajar di kelas tentang seni budaya yang dimana siswa-siswi harus mampu untuk membuat suatu kerajinan tangan secara berkelompok. Akan tetapi dan akan dipraktekkan bersama-sama dalam pembuatan kerajinan tersebut. Yang kedua, pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut. Jadi pemahaman siswa-siswi dalam pembuatan kerajinan tersebut ada yang bisa dan juga ada yang sedikit bisa. Akan tetapi guru akan mempraktekkan sampai siswa-siswi mampu membuat kerajinan tangan tersebut secara berkelompok. Yang ketiga, situasi di tempat praktek. Jadi situasi di dalam kelas, siswa-siswi saling bekerja sama dalam menyelesaikan kerajinan tangan tersebut secara berkelompok. Yang kedua adalah sejarah penelitian tindakan kelas. Pertama kali dikenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin Mischegard, John Elliott, Dave Abbott, dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lain. Di aspek yang pertama, masalah. Di penelitian lain, hasil amanat pihak lain, sedangkan di PTK hasil amanat sendiri. Yang kedua, tujuan. Di penelitian lain, uji potensi generatif eksponenciasi, sedangkan di PTK perbaikan peningkatan praktik. Yang ketiga, manfaat. Di penelitian lain tidak langsung dan saran, sedangkan di PTK langsung dapat dinikmati. Yang keempat, teori sebagai dasar hipotesis, sedangkan di PTK sebagai dasar pemilihan aksi. Yang kelima, metode. Di penelitian lain, langkah cenderung linear analisis setelah data terkumpul, sedangkan di PTK langkah kerja cenderung static analisis saat berproses. Yang keempat adalah ciri PTK. Yang pertama, kolaborasi penelitian dan praktis. Jadi, kolaborasi bisa dilakukan antara para akademis yang merupakan kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah praktik. Jadi, dalam suatu pemecahan masalah terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, membuat suatu rencana penyelesaian, melakukan rancangan penyelesaian, dan melihat kembali langkah-langkah yang telah dikerjakan. Yang ketiga, upaya meningkatkan mutu profesional. Jadi upaya meningkatkan mutu profesional itu yang pertama, melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengikuti pelantikan penunjangan. Yang ketiga, aktif melakukan penelitian. Yang kelima adalah ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Yang pertama, merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. Yang kedua, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Yang keempat, terjadi dalam siklus kesinambungan minim 2 siklus. Yang kelima,
ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Keenam, ada untuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Ketujuh, ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Kedelapan, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Yang kesepuluh, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikut. Yang keenam adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Menurut Mr. Neff 1992 menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakan penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosa keadaan, kemudian mencoba secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implikasi program sekolah yang tengah dirasakan itu. Menurut Brogan 1986 menyebutkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolah sendiri, bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, layanan profesional, mengembangkan keterampilan guru, dan menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.